Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aristianti. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 jaringan tumbuhan. Subbab B, jaringan penyusun organ tumbuhan, yaitu akar. Daftar isi. 1. Pengertian akar. 2. Fungsi akar. 3. Jenis-jenis akar. 4. Struktur akar dalam. 5. Struktur akar luar. Pengertian akar. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun yang ada pada tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah. Akar memiliki dua jaringan utama, yaitu bagian terluar dan bagian terdalam. Lapisan yang pertama biasa disebut dengan epidermis. Bagian ini nantinya akan menjadi deretan sel rapat dan berfungsi sebagai susunan pelindung. Sedangkan bagian terdalam bisa dikenal dengan nama korteks. Pada jaringan ini biasanya terdiri dari beberapa susunan yang lebih tebal bila dibandingkan dengan epidermis. Fungsi akar. 1. Menyerap air dan nutrisi dalam tanah. 2. Sebagai perantara dan penopang tanaman. 3. Menyimpan makanan dan nutrisi. 4. Sebagai reproduksi vegetatif. 5. Membantu proses fotosintesis. 6. Sebagai alat respirasi. Jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar serabut. Pada bagian akar serabut, biasanya hanya terdapat rambut akar dan serabut akar, dan semua bagian akar serabut itu berasal dari pangkal batang. Selain itu, jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil, tetapi bisa juga ditemukan di tanaman dikotil yang dikembangkan melalui cangkok atau stek. Akar ini memiliki fungsi utamanya, yaitu untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon kelapa, padi, pohon pepaya, jagung, bawang, pohon pisang, tebu, salam, tanaman bambu, rumput teki, dan lain-lain. Yang kedua ada akar tunggang. Akar ini memiliki cabang-cabang yang kecil, namun tidak hanya memiliki akar pokok dan cabang akar. Akar ini juga memiliki bagian lainnya, seperti bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan antara ukuran akar pokok dan cabang akar akan terlihat jelas. Akar tunggang ini juga biasanya terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang sedikit atau tidak bercabang yang biasanya memiliki bentuk seperti tombak, gasing, dan benang. Selain itu, ada akar tunggang bercabang yang akan sering dijumpai, yaitu seperti pohon beringin, pohon kapas, jambu biji, tanaman kangkung, dan lain-lain. Yang ketiga ada akar tunjang. Akar ini adalah akar yang bertumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah. Akar ini akan keluar dari batang pohon dan dahan yang paling bawah. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar ini adalah tanaman bakau dan juga mangrove. Tumbuhan mangrove biasanya memiliki jenis akar yang banyak seperti akar tunjang, akar napas, akar lulut, akar papan, akar banir, dan akar biasa. Yang keempat ada akar gantung. Akar gantung adalah akar yang berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga akan menggantung di udara. Akar gantung ini akan tumbuh panjang ke tanah untuk mencari sumber air dan juga zat hara. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar ini adalah seperti pohon beringin, anggrek, anggrek kalajengking, dan Curtin ivy. Selanjutnya ada struktur akar dalam. Yang pertama ada epidermis akar. Bagian akar ini terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati oleh air. Yang kedua, endodermis. Endodermis adalah lapisan terdalam dari korteks pada tumbuhan darat. Yang ketiga, korteks. Struktur akar ini berada di bawah lapisan epidermis yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sclerenkim. Selanjutnya ada struktur luar akar. 1. Leher akar. Bagian ini disebut juga sebagai pangkal atau kolum. Bagian ini merupakan bagian yang tersambung dengan pangkal batang. Yang kedua ada batang akar.
Batang akar disebut juga corpus radicus. Bagian ini adalah bagian yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Selanjutnya ada cabang akar. Percabangan akar disebut sebagai radix lateralis. Bagian ini adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang namun keluar dari akar pokok. Selanjutnya ada serabut akar. Nama lain serabut akar adalah Fibrillea radicalis. Bagian ini memiliki bentuk serabut dari cabang-cabang akar yang halus. Selanjutnya ada rambut atau bulu akar. Bulu akar disebut juga rambut atau pilus radicalis. Bagian ini merupakan bagian dari lapisan epidermis akar perluasan permukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral hara. Struktur luar akar. Yang terakhir ada tudung akar atau kaliptra. Tudung akar juga dinamakan kaliptras, merupakan struktur akar yang dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini karena mampu untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Letaknya berada paling ujung akar, menembus tanah, yang berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan mekanis. Sel kapitra yang mengandung bulir-bulir amilum yang disebut sebagai kolumella. Kaliptra dapat ditemukan pada akar tumbuhan dikotil atau monokotil. Struktur akar. Pada tumbuhan darat, air dan mineral sebagian besar diserap dari dalam tanah oleh akar. Sekarang, mari kita lihat struktur akar tumbuhan dikotil. Ujung akar dilindungi oleh tudung akar. Ketika akar tumbuh melalui sel-sel tanah di tudung akar terus-menerus terkikis dan digantikan oleh sel-sel baru. Akar terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan terluar adalah epidermis yang melindungi jaringan dalam dari infeksi. Terdiri dari sel-sel berdinding tipis. Banyak sel epidermis mengembangkan rambut. Akar yang menyediakan area permukaan yang besar untuk penyerapan air dan mineral. Di bawah epidermis terdapat beberapa lapisan sel berdinding tipis. Sel ini membentuk korteks yang menyimpan makanan dan memungkinkan lewatnya air mineral melalui akar. Di tengah adalah berkas pembuluh darah yang terdiri dari jaringan xilem dan floem. Jaringan ini terdapat di antara xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral. Floem berfungsi mengangkut makanan. Kesimpulan, akar tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi, memberikan dukungan struktural, dan menyimpan cadangan makanan. Struktur akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Ada berbagai jenis akar seperti akar serabut, akar tunggar, dan akar adventif. Akar tumbuh dari meristem apikal di ujung akar dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.